Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Zulkarnain, mahasiswa Universitas Islam Depok. Hari ini kita akan membahas terkait kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Buat kalian yang masih bingung apa sih sebenarnya perbedaan antara kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah? Oke, saat ini kita akan bahas. Mulai dari pengertian kaidah fiqhiyah. Jadi apa itu kaidah fiqhiyah? Kaidah fiqhiyah adalah merupakan rangkaian dari dua lafaz, yaitu lafaz qawaid dan lafaz fiqhiyah. Hubungan dari kedua lafaz ini dalam nahwu disebut dengan sifat wal mausuf atau na'at wal man'ut. Lafaz qawaid adalah bentuk jamak dari lafaz kaidah yang menurut bahasa Arab berarti dasar atau asas, seperti lafaz asas wa qawaid al-bait, maksudnya yang berarti pondasi rumah. Jadi qawaid usuliyah dan fiqhiyah menurut pengertian bahasa adalah dasar-dasar yang bertalian dengan masalah-masalah usul fikih dan fikih. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah disebut juga sebagai kaidah istimbatiyah atau kaidah lughawiyah. Disebut kaidah istimbatiyah karena kaidah-kaidah tersebut dipergunakan dalam rangka mengistinbatkan hukum-hukum syara' dari dalil-dalil yang terperinci. Disebut kaidah lughawiyah karena kaidah ini merupakan kaidah yang dipakai ulama berdasarkan makna, susunan, gaya bahasa, dan tujuan ungkapan-ungkapan yang telah ditetapkan oleh para ahli bahasa setelah diadakan penelitian-penelitian yang bersumber dari kesusastraan bahasa Arab. Kaidah-kaidah usuliyah digunakan untuk memahami nas-nas syariah dan hukum-hukum yang terkandung dalam nas-nas tersebut. Oke, contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir." Ayat di atas melahirkan suatu kaidah usuliyah. Disebutkan bahwa al-aslu fin nahyi at-tahrim. Pada dasarnya larangan itu adalah haram. Contoh yang lain dalam surat Al-Baqarah, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ayat tersebut melahirkan kaidah al-usul fil amri lil wujub. Jadi pada dasarnya perintah itu adalah wajib. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yakni kaidah fiqhiyah. Pokok-pokok fikih yang bersifat kulli atau universal dalam bentuk teks perundang-undangan yang ringkas yang mencakup hukum-hukum yang disyariatkan secara umum pada kejadian-kejadian yang termasuk di bawah naungan Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Dalam hal ini yang dijadikan contoh adalah kaidah asasiyah yang merupakan 5 panca kaidah yang digali dari sumber-sumber baik dari Al-Quran, Sunnah, maupun dalil-dalil istimbat. Karena itu setiap kaidah didasarkan pada nas pokok yang dapat dinilai sebagai standar fikih. Oke, 5 pokok dalam qawaid fikhiyah. Al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan tergantung pada maksud atau tujuannya. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Kemudian yang ketiga, al-musyaqqatu tajlibut taisir. Kesukaran itu menarik kemudahan. Baik, yang keempat, ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Al-adatul muhkamah. Adat kebiasaan itu, dan yang terakhir, adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Lalu apa korelasinya? Apa hubungan qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah? Lalu apa korelasinya? Kita akan masuk pada pembahasan hubungan antara qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah. Qawaid usuliyah merupakan dasar dan metodologis fikih, bukan penjelas terhadap hukum itu sendiri. Sementara qawaid fiqhiyah
merupakan pokok fikih yang bersifat kulli atau universal, bersifat kulli, sedangkan qawaid fiqhiyah merupakan pokok fikih yang bersifat kulli atau universal. Bagian-bagiannya berkaitan dengan masalah fikih. Qawaid usuliyah merupakan cara atau jalan untuk beristimbat terhadap hukum. Sementara qawaid fiqhiyah kumpulan-kumpulan hukum yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada sejarah qawaid fiqhiyah. Pertama adalah fase pertumbuhan dan pembentukan daripada qawaid fiqhiyah. Masa pertumbuhan pembentukan berlangsung selama 3 abad lebih, dari zaman Nabi hingga abad ketiga Hijriah. Periode ini dari segi fase sejarah hukum Islam dapat dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama adalah zaman Rasulullah SAW. Beberapa daripada sabda Nabi yang dianggap sebagai kaidah fikih, yaitu hak menerima hasil karena harus menanggung rugi. Yang kedua adalah kerusakan yang dibuat oleh kehendak binatang sendiri tidak dikenakan ganti rugi. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah ketika tahun 728 Hijriah telah menyampaikan hadis riwayat ahli sunan menyatakan dengan hadis jawami al-kalam, singkat atau padat, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dapat menghilangkan dan merusak akal adalah haram. Nabi tidak membeda-bedakan jenisnya, apakah benda tersebut berjenis makanan ataupun minuman. Nah, ini adalah ketetapan Nabi Muhammad SAW, yaitu hukum meminum minuman yang memabukkan adalah haram. Kemudian masuk kepada zaman sahabat. Zaman sahabat berjasa dalam ilmu kaidah fikih karena turut serta membentuk kaidah fikih. Para sahabat dapat membentuk kaidah fikih karena ada 2 keutamaan, yaitu mereka adalah murid Rasulullah SAW dan mereka tahu situasi yang menjadi turunannya wahyu, dan terkadang wahyu turun berkenaan dengan mereka. Athar, pernyataan sahabat yang dapat dikategorikan jawami al-kalim dan qawaid fiqhiyah diantaranya adalah sebagai berikut. Pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu an pada tahun 23 Hijriah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, penerima hak berdasarkan kepada syarat-syarat. Pernyataan Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abdul Razak, yakni orang yang membagi keuntungan tidak harus menanggung kerugian. Athar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas menjadi kaidah dalam maslahat syarat. Athar Ali bin Abi Thalib menjadi kaidah yang subur dalam bidang persoalan harta benda seperti mudharabah dan syirkah. Kemudian masuk kepada zaman tabi'in selama 250 tahun. Di antara ulama yang mengembangkan kaidah fikih pada generasi tabi'in yang pertama adalah Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ibrahim pada tahun 113 sampai 182 Hijriah. Karyanya karya beliau yang terkenal adalah kitab Al-Kharaj. Kaidah-kaidah yang disusun adalah harta setiap yang meninggal yang tidak memiliki ahli waris diserahkan ke Baitul Mal. Kaidah tersebut berkenaan dengan pembagian harta pusaka Baitul Mal sebagai salah satu lembaga ekonomi umat Islam dapat menerima harta peninggalan tirkah atau mauruth apabila yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris. Kemudian yang sangat terkenal yakni Imam Syafi'i pada fase kedua abad kedua Hijriah, yakni 150 sampai 204 Hijriah. Salah satu kaidah yang bentuknya itu suatu yang dibolehkan dalam keadaan terpaksa adalah tidak diperbolehkan ketika tidak terpaksa. Pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um diantaranya apabila yang besar gugur, yang kecil pun gugur.
Ulama berikut yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Di antara kaidah yang dibangun oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal yang Abu Daud dalam Hambal yang ada dalam kitabnya Abu Daud, yakni kitab Al-Masail, yaitu setiap yang dibolehkan untuk dijual maka dibolehkan untuk dihibahkan dan digadaikan. Ulama berikut ialah Muhammad Hasan Asy-Syibani tahun 1809 Hijriah. Ia mengemukakan apabila seorang mempunyai wudu kemudian timbul keraguan dalam hatinya apakah ia sudah hadas batal atau belum, dan keraguan ini lebih besar dalam pikirannya, lebih baik ia mengulangi wudunya. Apabila ia tidak mengulangi wudunya dan sholatnya beserta keraguannya itu, menurut kami boleh karena ia masih mempunyai wudu sehingga ia yakin bahwa ia telah batal. Apabila seorang muslim percaya atau muslim yang terpercaya, mereka maupun tidak, memberitahu itu telah batal, tidur terlentang ataupun pingsan, ia tidak boleh melaksanakan sholat. Kita akan membahas tentang qawaid usuliyah. Ya, kaidah yang dasar-dasar atau fondasi qawaid usuliyah merupakan kata majmu' yang terbentuk dari dua kata. Ya, ini kata qawaid dan usuliyah yang masing-masing memiliki pengertian tersendiri. Qawaid merupakan bentuk jamak dari kaidah yang secara etimologi diartikan sebagai dasar-dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat konkret materi maupun yang bersifat mutlak seperti usuluddin atau dasar-dasar agama. Yang bersifat materi terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127 sebagaimana berikut: wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan dasar-dasar atau fondasi Baitullah beserta Ismail. Al-qawaid usuliyah merupakan gabungan dari kata qaidah dan usuliyah. Kaidah dalam bahasa Arab ditulis dengan kaidah, artinya patokan, pedoman, dan titik tolak. Ada pula yang mengartikan dengan peraturan, bentuk jamak dari kaidah adalah qawaid. Adapun usuliyah berasal dari kata al-asl artinya pokok atau dasar atau dalil sebagai landasan. Jadi kaidah usuliyah adalah pedoman metode untuk menggali dalil syara', titik tolak pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan metode penggalian hukum. Kaidah usuliyah disebut juga sebagai kaidah istimbatiyah atau ada yang menyebut sebagai kaidah lughawiyah. Kemudian urgensi daripada kaidah usuliyah. Secara global, kaidah-kaidah usul fikih bersumber dari naql atau Al-Quran dan Sunnah atau akal, prinsip-prinsip dan nilai-nilai dan bahasa usul tahlih al-lughawi. Kaidah usuliyah itu berkaitan dengan bahasa. Dalam pada itu sumber hukum adalah wahyu yang berupa bahasa. Oleh karena itu, kaidah usuliyah berfungsi sebagai alat untuk mengganti ketentuan hukum yang terdapat dalam bahasa wahyu. Mengenai kaidah usuliyah dapat mempermudah faqih untuk mengetahui hukum Allah dalam setiap peristiwa hukum yang dihadapi. Nah, kemudian adapun jenis-jenis adapun kaidah-kaidah dan contoh qawaid al-usuliyah. Yang dipandang dasar titik talak adalah petunjuk umum dasar lafaz, bukan sebab khusus, latar belakang atau kejadian. Apabila dalil yang menyuruh bergabung dengan dalil yang melarang, maka didahulukan dalil yang melarang. Nah, apabila dalil yang menyuruh bergabung dengan dalil yang melarang, maka didahulukan dalil yang melarang. Makna implisit tidak dijadikan dasar bila bertentangan dengan makna eksplisit. Lafaz nakirah dalam kalimat negatif atau nafi mengandung pengertian umum.
Petunjuk nas didahulukan daripada petunjuk zahir. Petunjuk perintah amr menunjukkan wajib. Nah, seperti contoh kasus fikih pada qiyas, kelima, memenuhi janji adalah wajib. Tidak dibenarkan berijtihad dalam masalah yang ada nasnya. Dalam lafaz mutlak dibawa pada adalah lafaz muqayyad. Perintah terhadap sesuatu berarti larangan atas kebalikannya. Contoh qawaid al-usuliyah. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Arti dari surat Al-Baqarah ayat 43 yaitu dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku. Kaidah kedua artinya asal dari perintah itu adalah hukum sunat. Contoh surat Al-Baqarah. Kaidah usuliyah yang berhubungan dengan larangan atau nahi. Artinya asal dari larangan itu hukumnya haram. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 11. Arti dari surat Al-Baqarah ayat 11 yaitu bila maka dinasihati agar meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut, maka membuat dalih dan alasan dengan mengatakan bahwa mereka sebenarnya berusaha mengadakan perbaikan dan perdamaian antara golongan muslim dengan golongan yang lain. Mereka mengatakan bahwa tindakan mereka yang merusak itu sebagai sesuatu usaha perbaikan untuk menipu kaum muslimin. Nah, kesimpulannya, qawaid usuliyah adalah kaidah atau metode untuk mengistimbatkan hukum-hukum dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan qawaid fiqhiyah adalah kaidah-kaidah untuk mengetahui hukum-hukum, memeliharanya dan mengumpulkan hukum-hukum yang serupa serta menghimpun masalah-masalah yang masalah-masalah yang berserakan dan mengoleksi makna-maknanya. Qawaid usuliyah merupakan dalil-dalil umum, sedangkan qawaid fiqhiyah merupakan hukum-hukum umum. Cara penyusunan kaidah usuliyah diperoleh secara deduktif, sedangkan kaidah fikih secara induktif. Penyusunan kaidah usul utamanya di kalangan usul fikih mutakalimin dilakukan tanpa melihat realita terlebih dahulu. Kaidah dibuat dulu baru kemudian diterapkan. Kaidah fikih diperoleh secara induktif, yaitu berasal dari penyelidikan pemecahan kasus-kasus fikih baru kemudian disimpulkan kaidahnya. Karena itu kaidah usul bersifat umum, sementara kaidah fikih bersifat al-ghalbi, berlaku kepada sebagian besar kasus dengan berbagai pengecualian. Seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.